Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu syuhada salihin salakatul muqarrabin husnul mu'allif hadzal kitab Sahih Nawawi ad-Dimashqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul abana ummatina ajatina wa sallam syadna syaihina. Husnul mahatina al-asqiya malam. Talamidhim asatidhim wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Anasyahadin bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 25. Itu ya. Rawaina fi sahih Muslim. Dalam sahih Muslim Ana Sa'id ibnu Waqqas radhiyallahu an qala kunna ana sapa kita iku inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Kanjeng Nabi. Kata Sa'id bin Abi Waqqas, suatu ketika saya bersama Nabi. Faqala kemudian dawuh sapa Nabi. Ayak jizu ana ta mampu sapa sira sapa ahadukum salah sijine sira ayak siba yen bekerja fi kulli yaumin ing dalam setiap hari alfa hasanatin 1000 kebaikan. Suatu ketika Nabi itu bilang ke kita gini, siapa di antara kalian yang bisa berbuat baik sehari itu sebanyak 1000 kebaikan. Kira-kira kita bisa nggak ya? Sehari berbuat baik sebanyak 1000 kebaikan. Nah, begitu Nabi menyampaikan itu, fasa'alahu. Mongko nanya, hu ing Nabi sapa sailun, orang min julusai saking anggota tadi majelis. Rupanya banyak. Suatu ketika banyak sahabat yang lagi ngumpul, kemudian Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa berbuat baik 1000 kebaikan setiap hari? Nah, kemudian salah seorang sahabat nanya, bagaimana bisa sehari 1000 kebaikan? Kaifa naksibu, bagaimana kami bisa melakukan alfa hasanatin 1000 kebaikan? Kok yang kita juga sama. Andaikan kita ketemu Nabi kemudian ditanya, Mbak, kita bisa nggak Anda berbuat baik 1000 kebaikan setiap hari? Terus gimana caranya? Kala dawe Nabi terus gini, kalau kita pengen bisa melakukan 1000 kebaikan setiap hari, apa yang harus kita lakukan? Yusabbihu mi'ata tasbihatin, membaca tasbih sebanyak 100 kali. Berarti kan satu tasbih, satu kali baca tasbih pahalanya 10 kali toh. Maca 100 kali berarti sama dengan 1000. 100 maca tasbih itu kan hanya butuh satu kali putaran tasbih itu. Biasakan baca tasbih subhanallah 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 ping 100, pahalane padha karo 1000. Kata Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihatin, membaca tasbih 100 kali itu pahalanya padha karo kita melakukan kebajikan 1000 kali. Fayuktabu, mongko kemudian akan dicatat lau kediman opo alfu hasanatin 1000 kebaikan au yuhatu atau dihapuskan anhu saking man opo alfu khotiatin 1000 keburukan. Maca tasbih subhanallah 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 bihamdi boleh, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ada toh yang kemarin di hadis kemarin, bisa baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekali maca tasbih itu pahalanya 10, kemudian dihapus 10 keburukan. Ini tercatat di dalam Sahih Muslim hadis nomor 2698. Kala ngendika sapa al-Imam Al-Hafidz Abdurrahman Al-Humaidi, kada begitu juga huwa fi kitab Muslim fi jami'il riwayat yang dalam keseluruhan riwayat au yuhatu, lafat au yuhatu itu tadi fayuktabu lahu alfu hasanatin au yuhatu, redaksinya pakai au yuhatu. Kala nanti kalau sapa al-Birqani rawahu Su'bah Abu Awanah wa Yahya al-Qattan an Musa alladzi rawahu min jihatin wa qalu wa yuhatu bi ghairi alifin. Berarti tulisannya wayuhatu, karena ada tulisan lain wayuhatu, hak setelah hak ada alif.
Tapi yang di dalam Sahih Muslim tanpa alif. Nah, itu perbedaan redaksi kalimat aja. Tapi maknanya sama, dihapuskan. Siapa yang membaca tasbih sekali, maka pahalanya 10 kali. Nah, kita disarankan tidak 10, tapi mocone 100. 100 kali sehari. Pahalanya podo karo melakukan kebaikan 1000 kali. Waroina fi Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim juga an Abi Dzar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu setiap pagi atau dadi ala kulli sulami ing atase setiap kalau tulang itu ros-rosan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa? Ros-rosan itu apa namanya? Sendi. Nah, kata Nabi begini, setiap hari, setiap persendian kita min ahadikum saking salah siji nira kabeh iku apa sedekahun ada kewajiban sedekah. Jadi setiap hari itu persendian kita itu menuntut adanya sedekah. Padahal persendian kita berapa? 360. Persendian tulang kita itu kan kalau menurut hitungan 360. Pokoknya sekitar itulah. Nanti bisa dilihat. Kita punya seluruh tubuh itu sekitar 360 sendi persendian tulang. Setiap persendian tulang itu setiap hari harus disedekoi agar kita sehat. Fakulu tasbihatin, maka setiap tasbih itu sedekah, satu sedekah. Lae kita itu berarti maca tasbih itu sehari semalam mestinya butuh, kalau satu kali maca tasbih itu satu sedekah, berarti paling enggak kita baca 360 kali maca tasbih. Kita habis salat baca pira itu? 33 ya, 33 ping 5. 150 cuman. Kurang. Perlu ditambahi. Satu maca tasbih itu satu kali sedekah. Wa kullu tahmid, setiap kali maca alhamdulillah satu kali sedekah. Wa kullu tahlilin Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah iku sedekah. Wa kullu takbirin sedekah. Berarti kita maca setiap hari itu maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, itu totalnya 100 kali ditambah la ilaha illallah kali 5. Karena setiap hari, setiap sholat toh berarti 500, cukup lah. Berarti paling tidak kita itu setiap hari maca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kita setiap hari maca itu, setiap habis sholat itu 33 kali, berarti satu kali sholat 100 kali, kali 5 berarti 500. Maka itu baru cukup untuk kebutuhan sedekah persendian kita. Lai pengen sehat, membiasakan itu. Lai kurang maca iku, sangat mungkin kemudian ada bagian dari sendi kita yang tidak tersedekahi. Padahal kita biasanya maca tasbih itu lai jamaah. Masalah dewe sembulet. Allah akbar, mari assalamualaikum, yos. Ndonga. Kita biasakan maca tasbih itu. Karena itu sebagai bagian dari upaya kita untuk mensedekahi setiap anggota tubuh kita, persendian kita. Wa amrun lan perintah bil ma'rufi kelawan ngejak baik iku sedekahun satu sedekah. Nggugai koncone ning kamar ngejak jamaah subuh, nggugai sekali berarti sedekah sekali. Nggugah ping pira biasane? Sedina kok bisa nisuk tok. Wa nahyun anil mungkar, nahi mungkar itu satu sedekah. Maca tasbih tadi membiasakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali setiap habis salat. Nanti ditambah kegiatan yang lain sehingga cukup untuk kebutuhan kita. Nabi kemudian masih nambahkan begini, kalau kemudian kita itu gak iso maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap habis salat 33 kali, sehingga setiap habis salat totalnya 100. Kalau gak iso begitu, sehingga kemudian zikir kita gak cukup untuk 360, bisa diganti dengan yang lain, yaitu wayud zi'u,
lan nyukupi mindalika saking kebutuhan sedekah apa rakaatani 2 rakaat yarka'uhuma yang salat sapa man huma ing 2 rakaat minad duha saking duha. Laik gak iso wiridan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar setiap habis salat, paling enggak biasakan duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat itu cukup untuk bandingi sedekahe 360 kali. Sehingga lah wis duha enggak, tasbih enggak, ning awak kabeh gerges to. Akhirnya kalau ingin sehat biasakan paling enggak salat duha 2 rakaat. Like santri kan enggak lah. 2 rakaat terlalu ini. Sik suwin kamar mandi nih. Kamar mandi suwe 2 rakaat kan eman toh. Paling enggak 6 lah atau 8. Duhane 6 rakaat atau 8 digenepi. Biasakan sholat duha sebagai bagian dari kewajiban untuk sedekah setiap hari. Kewajiban kita sedekahnya 360 kali setiap hari. Itu bisa diganti dengan ditutupi, kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan sholat duha 2 rakaat atau baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar setiap habis sholat sebanyak masing-masing 33 kali. Kultu matur sapa ingsun menurut ini dawuhe Syekh Nawawi. As-sulama utai lafaz sulama tadi yusbihu ala kulli sulama. Sulama itu apa? Bidomisin su wa tahfifil lami, tidak usah ditasjid, bukan sulama tapi sulama. Wa iku al adwu anggota badan. Wa jamuhu lan keseluruhan anggota badan. Jamae sulamayat. Sulamayat. Oke, itu maknanya sulama itu ros-rosan. Lah wong Jawa nyebutnya ros-rosan. Kalau kita persendian. Setiap persendian kita punya kewajiban sedekah. Karena persendian kita itu totalnya 360 sendi, maka berarti setiap hari kita wajib sedekah sebanyak 360 kali. Nah, itu bisa ditutupi dengan tadi maca tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar setiap habis salat 33 kali masing-masing. Atau kalau nggak iso salat duha 2 rakaat minimal. Itu gantinya maca tasbih. Warawaina. Nah, kita lanjutkan. Warawaina lan meriwayatkan sapa kita fi sahih Bukhari wa Muslim. Dari hadis Bukhari wa Muslim. Yang tadi hadis nomor 26 itu tercatat di dalam Sahih Muslim nomor 720 hadisnya. Nanti Anda bisa cari yang ingin nyari hadisnya. Hadis Sahih Muslim 720. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis nomor 27. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li sapa Kanjeng Nabi. Suatu ketika Nabi bersabda kepada Abi Musa al-Asy'ari. Kata Abi Musa, suatu ketika Nabi mengatakan kepada saya begini, ala adulluka, ala ta ora ono adulluka menunjukkan sapa ingsun ka ing sira ala kanzin ing atase gudang min kunuzil jannati saking gudange surga. Kata Kanjeng Nabi kepada Abi Musa, suatu ketika Nabi mengatakan gini, kamu mau nggak saya tunjukkan salah satu gudang yang ada di surga? Kanzun, sesuatu yang berharga yang ada di surga. Fakultu bala, nggih Kanjeng Nabi siap. Kalau bahasa kita siap Kanjeng Nabi. Kala mongko dawuh sapa Nabi, kul biasakan ngucap la haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah ucapan yang pahalanya itu luar biasa berharga di surga. Kita kan biasa toh, lain ngangkat abot, la haula wala quwata billah. Ngangkat kerenjang, ngangkat beras yang abot ya la haula. Segala sesuatu yang kita butuh tenaga, kita biasanya mengucap la haula wala quwata. Kanjeng Nabi salah satu wiridan yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari adalah biasakan mengucap la haula wala quwata illa billah. Kita kayak di Wiridul Latif ya, di Latif tadi ini. Ada toh ini la haula wala quwata illa billah. Oke, itu tercatat di Bukhari nomor 6384. Kalau di Muslim tercatat 2704.
Warawaina hadis ke-28 kita lanjutkan. Warawaina fi Sunan Abi Dawud. Tercatat di dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi lan Sunan Tirmidzi. An Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an. Anahu sedune Kanjeng Nabi ku dakhala. Anahu sedune ini siapa Abu Sa'id itu ikut dakhala masuk ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin ing atase seorang perempuan. Suatu ketika Sa'id ibn Abi Waqqas itu lagi jalan sama Kanjeng Nabi. Kemudian masuk ke masjid. Kalau kita masuk di sebuah ruangan yang di situ ada seorang ibu-ibu, mak-mak. Ibu-ibu tadi wa baina yadaiha, di depan tangannya imro'ah tadi ada nawa, biji kurma, au hasal, utawa Abu Waqqas gak patek jelas. Itu pokoknya di depan perempuan tadi ada biji kurma atau kerikil. Yusabbihu, yang gawe tasbih. Sopo perempuan tadi bihi kelawan hasal. Coba, gawe tasbih itu sejak zaman sahabat itu ada. Karena itu nanti kan ada keterangan bahwa tasbih itu disarankan. Kalau Anda wiridan bawa tasbih, itu justru disarankan. Ini kasusnya ada suatu ketika ibu-ibu seorang perempuan lagi wiridan. Nah, dalam wiridan tuh dia nggak kerikil. Kayak kita wiridan nggak kerikil toh. Biasanya lah apa kita pakai kerikil. Lah anak wong mati bidaan ya. Bidaan zikir la ilaha illallah atau kulhu. Lah ngitungnya angel karena 1000 kali atau 4444 ya. Sehingga kemudian gua kerikil untuk ngitung. Nah, ini perempuan ini juga pada masa Nabi pas wiridan nggawa kerikil untuk menghitung. Faqala kemudian dawuh sapa Nabi ala ukhbiruka ana to belum mengasih kabar sapa ingsun ka ing sira bima kelan barang huwa kang utawi ma iku aisaru luweh mudah alika ing atase sira min hadza saking hitungan ini au afdalu tailu utama. Perempuan yang nggo tasbih tadi kemudian digodani sama Kanjeng Nabi. Mbak, ini ada cara ngitung paling mudah daripada nggo tasbih. Bahasa kita. Apa itu? Nah, fakolah kemudian dawuh sapa Nabi, ini adalah cara paling mudah. Maca subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Ini yang kita biasa baca dalam wiridul latif. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar misla dzalika, walhamdulillah misla dzalika, wala ilaha illallah misla dzalika, wala haula wala quwata illa misla dzalika. Itu artinya gini. Subhanallah sebanyak langit dan bumi, ini kan apa cara pada cerita kita. Jadi enggak usah ngitung. Ya Allah, saya maca subhanallah sebanyak makhluk. Saya maca subhanallah sebanyak makhluk yang ada di langit, sebanyak makhluk yang ada di bumi. Akeh to hitungannya. Pada yang dulu pernah saya ceritakan ketika ibu umroh kita haji itu anak titipan doa kemudian diwaca sitok-sitok di multazam. Lah apa diwaca sitok-sitok kasihan? Bilang aja begini, ya Allah, semua teman saya sudah mencatat di sini, maka mohonlah dikabulkan apapun catatannya di sini. Ini kan gaya simpel ya Kanjeng Nabi. Lapo dihitung kesuwen enek sing luwih akeh hitungane jadi Kanjeng Nabi. Maca subhanallah, ya Allah saya maca subhanallah sebanyak makhluk yang ada di langit, maca subhanallah sebanyak makhluk yang ada di bumi, subhanallah sebanyak yang ada di antara langit dan bumi, dan lebih hebat lagi maca subhanallah sebanyak yang engkau sebagai penciptanya. Itu kan nggak terhitung kita. Bodoh kalau kita dulu KKN maca kulhu nggih ibu-ibu 3 kali, nggih kulhu 3 kali. Wis pahalane ping 3 kan yo. Tapi artinya konteksnya pada kalimat ini diajarkan oleh Nabi yang kemudian kita baca di dalam wiridul latif. Tetapi yang kedua ini terkait dengan dengan pakai tasbih, maka itu juga boleh. Warwaina lan menceritakan sapa kita fihima bi isnadin hasanin dengan sanad yang hasan an
Yusairah bidhamil ya'i bi fathil sini dan seterusnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temen Kanjeng Nabi ku amarahuna perintah sapa nabi huna ing perempuan tadi ing imro'ah tadi ayyuraina yang tonjogo sapa perempuan tadi bitakbiri kelan membiasakan maca takbir wa takdisi wa tahlili biasa maca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Nah wa yakitna lain to menggunakan jari ujung jari pembundeli bil anamila kelan ujung jari. Fa innahuna dulu Kanjeng Nabi itu ngajari ibu-ibu tadi lae wiritan bisa pakai tangan. Kita biasanya gitu toh, pakai tangan gini. Nabi ngajari ibu-ibu tadi kalau nggak iso pakai kerikil, pakai tangan. Nah, coba Nabi ngajari pakai tasbih. Ini kalau bahasa kita kan pakai tasbih toh. Nabi ngajari ayakitna bil anamil untuk gawe bundelan yang tangan, ujung jari. Fa'innahuna, kenapa begitu? Karena ini tadi anamil nanti, iku mas'uluna bakal ditanyakan. Muntakontatun tur akan disuruh bicara sebagai bukti bahwa kita itu maca tasbih. Di kitab Anda ada catatan nggak di bawahnya? Hadis nomor 29. Ada catatan di bawah? Kalau di sini di kitabnya setelah ada catatan begini. Catatan kedua. Qala Ibnu Alan rahimahullah taala film Futuhati dalam kitab Futuhat. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Mishkat. Ada dua pendapat. Ada dua tokoh besar namanya Ibnu Hajar Al-Haytami tertulis di dalam kitab Syarhul Mishkat. Kemudian satu lagi Ibnu Alan di dalam kitab Futuhat. Wa yustafadu minal amri bil akdi al-madkuri fi hadisi nadbu ittihadis sabhati. Kalau di sini di penjelasan kitab ini mengatakan begini. Hadis ini menunjukkan tentang kita disarankan untuk menggunakan tasbih di dalam wiridan. Sehingga menggunakan tasbih itu boleh. Kalau istilahnya nadab. Nadab itu disarankan. Tidak mencapai derajat sunnah, tapi disarankan. Kan ada sunnah, ada nadab. Nah, sunnah itu berarti ada pahalanya. Kalau nadab itu disarankan untuk memudahkan. Sehingga kalau kita wiridan untuk memudahkan hitungan, maka kita disarankan untuk bawa tasbih. Tapi kemudian dilanjutkan keterangannya, ada pendapat lain bahwa menggunakan tasbih itu bid'atun, itu bid'ah. Kemudian dijelaskan bid'ah itu ayahmila ala tilkal kaifiyati ladzi ihtara'aha ba'dus sufaha mimma yumahiduha lizina waliriya aulil ab. Ada yang mengatakan nggawa tasbih itu bid'ah, tapi bid'ah yang nggawa tasbih tadi adalah ketika tasbih itu dipakai untuk perhiasan. Enak tau kadang kita wiridan gak gawe tasbih, tapi tasbih dicentelno ning mobil. Mobilnya tasbihan, tapi wiridannya gak tasbihan. Enak tau? Sering juga kita itu gak pernah dzikir, tapi dzikirnya ditempel ning belakang mobil. Belakang mobil yang tulisannya la ilaha illallah. Terus sholawat. Padahal kita nggak pernah maca sholawat, nggak pernah ini. Itulah yang nggak benar. Di sini dikatakan penggunaan tasbih untuk zina, untuk perhiasan. Kemudian yang kedua untuk riya, pameran. Saya kira di beberapa kesempatan tasbih itu kan kadang bukan untuk wiridan, tapi untuk gaya hidup. Biasanya kalau tasbih diarani khusyuk, diarani santri, tasbih kayak kalungan. Nah, itu yang nggak boleh. Aulil labi atau untuk mainan. Penggunaan tasbih yang untuk zina, untuk perhiasan, untuk riya, untuk pameran atau untuk mainan itu yang kemudian disebut bid'ah. Tapi kalau tasbih dipakai untuk wiridan itu justru yang disarankan. Itu yang karena ada toh orang-orang yang tasbih itu bid'ah nggak boleh. Nabi juga nggak pakai. Dia mungkin belum ngaji kitab ini. Hadisnya jelas diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Yang lain
Abu Dawud dan Tirmidzi. Ada 2 kitab yang meriwayatkan hadis itu tentang disarankan Nabi menyarankan ngajari perempuan tadi untuk bawa tasbih. Warawaina, hadis yang 30, fi sunan Abi Nisa'i, yang dalam sunan An-Nasai bi isnadin hasanin, dengan sanad yang baik. An Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu maqala, ra'aitu, ini Abdullah bin Umar meriwayatkan begini, ra'aitu melihat sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakidu mbundeli sapa Nabi atas biha ing tasbih biyamini kelan tangane Nabi. Kalau bahasa kita, kata Abdullah bin Umar, Nabi itu, saya pernah melihat Nabi itu ketika maca tasbih, ketika wiridan, beliau menggunakan tangan ini untuk tasbih. Nabi sendiri melakukan ternyata dalam riwayat Imam Nasai. Kalau dalam riwayat Tirmidzi dan riwayat Abu Dawud, Nabi ngajari seorang ibu-ibu untuk membawa tasbih ketika memakai tasbih ketika wiridan. Artinya boleh. Tapi dalam kitab ini tidak dianggap sunnah, tapi dinadet, disarankan untuk sarana. Jadi tidak menghukumi sunnah, tapi disarankan untuk membawa tasbih ketika wiridan untuk memudahkan hitungan kita. Itu penggunaan tasbih, berarti kita menjadi paham penggunaan tasbihnya itu menjadi disarankan untuk ibadah. Yang tidak disarankan dan dianggap bid'ah justru ketika tasbih itu untuk riya, untuk mainan, atau untuk pameran. Untuk, kalau di sini dikatakan lizinati, untuk perhiasan. Padahal sekarang muncul apa itu? Yang kalung-kalung kesehatan yang modelnya kayak tasbih. Kalau nggak hadis ini ya malih bid'ah kabeh. Mestinya tasbih itu untuk wiridan, bukan untuk perhiasan, bukan untuk pameran, juga bukan untuk mainan. Tasbih yang untuk mainan, perhiasan, untuk pameran, ben mobilnya yang ketok santri, mobilnya dikasih tasbih, itu yang kemudian nggak bener. Warawaina fi sunan Abi Dawud, kita lanjutkan hadis 31. Warawaina fi sunan Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Kanjeng Nabi, man sapane wong kala yang ngucap sapa man raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang biasa wiridan ini, raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, wajabat mongko wajib lau kedeman apa al jannatu, insyaallah masuk surga. Tapi tentu kewajibannya dilakoni. Sholat wajib enggak, puasa wajib enggak, yang penting kan wiridan ini ya enggak. Nah, ini maksudnya semua kewajibannya benar, semua larangan dijauhi, kemudian ada wiridan lagi yang kita biasa baca. Raditu billahi robba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ini semua ada di Wirdul Latif dan Ratib Al-Hadad. Keduanya ada dengan redaksi yang agak beda, yang bagian belakang. Kata Nabi, ini tercatat di dalam Abu Dawud nomor hadis 1525. Siapa yang membiasakan baca ini, raditu billahi robba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, wajabat lahu al jannah, insyaallah masuk surga. Warwaina lan ngriwayataken sapa kita fi kitab Tirmidzi, yang dalam kitab Tirmidzi an Abdullah ibnu Busrin bidomil ba'i al muwahhadah anna rajulan, seorang iku kola, suatu ketika dalam riwayat ini ada seorang laki-laki datang ke Kanjeng Nabi, kemudian nanya begini, ya Rasul, inna saroi al islami, saat temene ajaran Islam, syariat Islam iku kot kasurat, telah banyak alaiya ing atase ingsun. Dia mengatakan gini, Kanjeng Nabi, saya sudah tahu banyak tentang syariat Islam, karena itu fa'akhbirni, mongko ngasih kabar sapa tone ingsun bisyai'in, kelan sesuatu atas sabbatu, yang akan netepi sapa ingsun bi iklan ma. Kata orang tadi begini, Kanjeng Nabi, saya sudah tahu banyak tentang syariat Islam, maka sekarang tolong saya dikasih sesuatu yang nanti akan bisa saya lakukan sebagai kebiasaan saya. Apa jawab Nabi kemudian?
Kala dawuh sapa Nabi, la yazalu terus-terusan apa lisanuka lisanmu rotban ing basah min dzikrillah saking dzikir pada Allah. Kata Nabi, kalau kamu syariat Islam artinya kewajiban sudah tahu, larangan sudah tahu, maka ada satu yang kemudian kamu perlu biasakan. Biasakan mulutmu basah dengan dzikir pada Allah. Biasakan dzikir. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu akbar, apapun yang penting biasakan dzikir pada Allah. Itu artinya kalau kita sudah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membiasakan dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kultu matur sapa ingsun sapa Imam Nawawi, atasabbasu utai lafat atasabasu tadi sumasini mujamil sumabai muwahidin maftuhatin, apa maknanya? Wa manahu ta'i maknane atasabasu iku ata'alluku bergantung sapa ingsun bima wa tamsiku dan berpegangan. Maksudnya setelah saya membiasakan tahu perintah menjauhi larangan, kebiasaan apa yang bisa saya lakukan? Maksudnya gitu. Coba sahabat itu kan jaluk ijazah. Kanjeng Nabi, saya sudah begini-begini, maka apa seterusnya yang saya lakukan? Itu kan beda dengan kita. Lah kita wis wah kok sih nambah. Sama mahasiswa, ini ada tugas awal, tugas tengah. Nanti AS ini tugas mana yang bengok-bengok langsung. Bedanya dengan sahabat. Sahabat mengatakan, Kanjeng Nabi, saya sudah ini. Apalagi yang perlu saya lakukan? Itulah bedanya kita dengan sahabat. Oke, terakhir untuk sesi sekarang, kayak ngantuk. Hadis nomor 33. Waroena fihi an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Suatu ketika Nabi ditanya. Ini hadis ini juga tercatat di dalam Turmudi. Turmudi di hadis nomor 3376. Kanjeng Nabi ditanya begini, ayul ibadi undine ibadah hamba afdalu kulli utama darajatan darajate yaumal kiamati besok dina kiamat. Kata ada seorang sahabat nanya Kanjeng Nabi, siapa orang yang paling tinggi derajatnya nanti di sisi Allah? Jadi nanti kalau sudah kiamat ketika di akhirat, siapa orang yang derajatnya paling tinggi? Qala jawab sapa Nabi, adzzakirunallaha katsira wa dzakirat. Orang yang derajatnya paling tinggi adalah orang yang biasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Orang zikir itu akan menempatkan yang bersangkutan pada posisi paling tinggi. Kultu kemudian matur sapa ingsun Sa'id al-Khudri. Kemudian saya nanya ke Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, wa minal ghazi dibanding orang yang perang?" Orang yang zikir tadi dibanding orang yang perang, masa lebih tinggi? Fisabilillah. Cik protes, karena bayangan sahabat, mati syahid, orang yang perang di jalan Allah itu orang yang paling tinggi, orang mati syahid. Tapi ternyata enggak. Kala Nabi laudoroba, lamun mukul sapa man bisaifihi kelan pedang iman fil kufari ing dalam orang kafir wal musyrikin lan orang musyrik hatta yang kasiru sehingga pecah wayah tatoma lan bercucuran daman ing darah lakana mongko yakti ono sapa adzakiruna orang yang zikir Allah alta iku afdollah masih lebih baik minhu saking orang yang perang tadi. Ketika Sa'id al-Khudri nanya Kanjeng Nabi, bagaimana dibanding dengan orang yang mati syahid perang? Jawaban Nabi masih mengatakan, andaikan orang itu perang kemudian dia syahid mati bercucuran darah, maka dia tidak bisa mengalahkan derajatnya orang yang zikir. Orang yang biasa zikir tetap lebih baik daripada orang yang perang. Berarti ada ibadah yang lebih baik daripada mati syahid. Ibadah orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adzzakirunallaha katsira wa dzakirat, orang yang membiasakan zikir. Karena itu marilah kita biasakan, jangan lupa zikir, paling enggak mari sholat lah, maca istighfar dan sholawat. Baik, semoga manfaat. Nanti kita lanjutkan besok.
Al-Fatihah. Nafa'na bima lam tanah Fakifawna Rabbi walihna Fakihalan Rabbaqabatin Nabitina Rabbana ufa'na bima lam tanah Fakihna Fakihalana Wa qarabatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.